Coba lihat di Kejadian 8:21. Tuhan kan berfirman kok di dalam hati gitu ya. Nah, saya jadi bingungnya gini. Siapa yang tahu kalau Tuhan itu berfirman dalam hati kok sampai tertulis di dalam kitab suci Anda gitu loh. Maksudnya apa itu Bang? Coba Bang. Masa iya kayak Nuh itu dia mabuk dan dia telanjang itu kan kayak nggak etis sekali sebuah kitab suci dengan memakai bahasa-bahasa Kalau itu seperti sebuah itu. perbuatan, Bang. Kalau itu memang sebuah fakta. Jadi Iya, maksudnya ukurannya gini. bukan etis. Betul, memang betul. Mungkin ya maksudnya memang dia ingin menceritakan kesungguhan yang terjadi pada waktu itu, memang betul. Tapi kalau kita lari yang namanya sebuah kitab suci kan mestinya agak lebih halus menceritakannya ya, atau mungkin melanggar hukum atau bagaimana kan seperti itu kan bisa. Oh, saya tidak pernah tahu ada ukuran seperti itu. Maksudnya, kalau Alkitab itu menyatakan tentang dosa, ukurannya bukan etis tidak etis hari ini, Bang. Jadi Alkitab tadi Abang sudah menyatakan bahwa lebih detail itu memang benar karena memang ya sejarahnya dicatat di sana. Bagaimana dari zaman nabi-nabi, kemudian zaman raja-raja, ya, itu memang diceritakan dengan detail. Jadi ukurannya bukan etika kita hari ini orang Indonesia, ya, sama sekali bukan. Itu gaya Timur Tengah, ya, gaya orang Ibrani dan tujuannya bukan harusnya lebih halus, loh itu maunya kita. Nah, karena menurut kami iman Kristen, kitab suci itu bukan tentang halus tidaknya sebuah perkataan. Jawaban cerdas Pendeta Jeki Sembiring untuk Sabili Shop. Saudara kita Sabili Shop mengajukan dua pertanyaan utama. Siapa yang tahu Tuhan berfirman dalam hati? Kejadian 8 ayat 21. 2. Layakkah kitab suci terlalu vulgar? Diskusi antara Pendeta Jeki Sembiring dengan Sabili Shop sangat menarik untuk kita simak bersama. Oleh karena itu, silakan berkenan menonton sampai tuntas. Silakan, Bang. Enggak, saya cuman pengen sedikit ini kayak saya kan coba-coba baca-baca Bible ya. Cuman kebetulan aja baru beberapa yang saya buka. Cuman ada kayak saya bingungnya begini Bang. Coba lihat di Kejadian 8:21. Itu yang saya bingungnya begini. Di situ kan Tuhan kan berfirman kok di dalam hati gitu ya. Nah, saya jadi bingungnya gini. Siapa yang tahu kalau Tuhan itu berfirman dalam hati kok sampai tertulis di dalam kitab suci Anda gitu loh. Maksudnya apa itu Bang? Coba Bang. Baik. Nah, ini teman-teman kita perlu belajar sedikit pengantar perjanjian lama ya. Jadi begini, dalam iman Kristen Bang, ini kan ditulis dalam kitab Taurat ya. Kitab Taurat. Ya, betul. Kitab Taurat itu ada 5 ya. 5. Nah, maka daripada itu semua itu adalah ditulis oleh manusia ya, dan mayoritas ditulis oleh Musa sendiri. Nah, oleh sebab itu bahwa di dalam kitab Kejadian yang adalah kitab permulaan ya, Kejadian, kitab Bereshit ya, kitab mulanya itu ditulis oleh Musa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, maka daripada itu ketika Allah menyampaikan itu kepada Musa, Musa menulisnya. Nah, Musa menulisnya itu dengan gaya bahasa Ibrani. Dalam konteks yang sedang Musa alami. Nah, di dalam sebuah ilmu gramatikal itu disebut sebagai gaya bahasa antropomorfis. Ya, gaya bahasa antropomorfis ini adalah gaya bahasa dalam pengertian manusia. Ya, contoh misalnya mata Tuhan, tangan Tuhan, ya, kemarahan Tuhan. Itu penjelasan-penjelasan semuanya untuk kita. Nah, termasuk bagaimana Musa mengungkapkan ada 2 hal yang sering dipertanyakan. Yang pertama, Allah menyesal. Yang kedua adalah berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Nah, ini gaya bahasa yang Musa lihat ya melalui pewahyuan itu, sehingga Musa harus menuangkannya dalam bentuk tulisan supaya dapat dipahami dan dapat dimengerti. Nah, itulah sebabnya Musa menuliskannya, jadi ini bukan didikte, Bang. Kami tidak percaya ada firman yang didikte.
Misalnya dari sana langsung diturunkan ke sini, itu tidak ada dalam iman Kristen. Tapi Allah mewahyukannya. Proses pewahyuan itu dalam iman Kristen itu menggunakan seluruhnya kesadaran manusia untuk menulis. Tidak mengenyampingkan latar belakang penulisnya. Tidak mengenyampingkan latar belakang konteksnya. Sehingga waktu Musa menulis, di dalam kesadarannya, dalam segala hal yang dia lihat tentang Allah, maka itu dituliskan dalam gaya bahasa antropomorfis. Ya, maka itu seperti kita berbicara dalam hati kita, dalam suasana seperti apa. Nah, maka Musa pun melihat betapa Allah melihat segala sesuatunya itu dalam konteks kemerosotan manusia, maka dia berfirman dalam hatinya. Itu maksudnya ya suara hatinya itu, kerinduan hatinya yang dalam itu maunya apa. Nah, itu gaya bahasa orang-orang Ibrani yang menjelaskan tentang antropomorfis itu. Gaya bahasa antropomorfis. Karena Musa bukan menerima pendiktean, tapi Musa yang harus menuliskan wahyu itu dalam bentuk tulisan. Seperti itu, Bang Sabili. Oke, jadi kan tapi akhirnya kan terjadinya begini Bang, banyak penafsiran karena kan begini ya. Yang jadi pertanyaan itu kan apa tadi kalimat bahwa Tuhan di dalam hati, berfirman dalam hati itu kan. Maksudnya siapa sih yang tahu hatinya Tuhan kan, nggak kok sampai tertulis seperti itu. Itu jadi kayak aneh aja gitu. Bahasanya itu aneh kalau menurut saya. Ya, Kan kalau kita orang tidak Indonesia tahu. baca hari ini memang agak aneh. Tapi masalahnya konteksnya itu bukan ditulis pada hari ini. Gitu loh. Itu bukan gaya bahasa kita. Itu ditulis sekitar hampir 4.000 tahun yang lalu kan. Ya, pada betul. zamannya Musa. Nah, Zaman maka Musa. daripada itu bahwa Musa menuliskan itu dalam gaya bahasa Ibrani dan juga dalam gramatikal antropomorfis namanya. Jadi untuk menggambarkan bagaimana isi hati Tuhan itu, dia kerinduannya dalam hati itu yang mau dia jelaskan. Seperti itu. Jadi itu bukan pendapat saya saja, ya. Bahkan para ahli, teman-teman, nanti saya bisa tunjukkan satu kalau mau, itu memang menjelaskan tentang bagaimana bukan pendiktean dalam iman Kristen melihat sebuah kitab suci, tapi memang itu adalah pewahyuan yang Allah berikan kepada manusianya. Sehingga itulah upaya daripada Musa untuk harus menjelaskan apa yang terjadi waktu itu, ya, dalam gaya bahasa manusia. Termasuk tadi saya sampaikan mengenai kalimat menyesal, ya. Kalimat menyesal itu adalah kalimatnya yang dipakai oleh Musa untuk menjelaskan itu terhadap Allah yang gedek ngelihat hati manusia, ngelihat manusia yang sudah dikatakan berdosa tapi malah berdosa. Seperti itu, Bang. Oke, jadi tapi ini yang saya saya baca di Kejadian ini kan lebih banyak bercerita tentang Nuh ya, Nuh dan banyak dari Oh, ceritanya berjalan, betul. iya, memang Nuh. istilahnya begini, sama lah di dalam Al-Quran juga kan dia menceritakan kisah nabi-nabi yang terdahulu gitu kan. Tapi kalau di Bible ini yang saya perhatikan kan lebih detail gitu. Mungkin kalau menurut Bang Jeki tadi memang gaya bahasa menyampaikannya yang kalau zaman dahulu seperti itu kan memang kalau dilihat dari zaman sekarang itu kan kayak menceritakan masa ya kayak Nuh itu dia mabuk dan dia telanjang, itu kan kayak nggak etis sekali sebuah kitab suci dengan memakai bahasa-bahasa. Kalau itu sebuah perbuatan, Bang. Kalau itu memang sebuah fakta. Jadi Iya, ukurannya bukan etis. Betul, memang betul. Mungkin ya maksudnya memang dia ingin menceritakan kesungguhan yang terjadi pada waktu itu, memang betul. Tetapi kalau kita lari yang namanya sebuah kitab suci kan mestinya lebih apa ya, agak lebih halus menceritakannya ya, atau mungkin melanggar hukum atau bagaimana kan seperti itu kan bisa. Oh, saya tidak pernah tahu ada ukuran seperti itu. Maksudnya, kalau Alkitab itu menyatakan tentang dosa, ukurannya bukan etis tidak etis hari ini, Bang. Contoh tentang persandalan, ini saya balikin ya. Maksudnya saya perhalus kalimatnya karena di TikTok kita nggak boleh sembarangan. Tentang persandalan antara laki-laki dengan laki-laki, dijelaskan tentang masalah penyembahan berhala. Nah, itu adalah fakta yang terjadi. Ya, bahwa memang sejak semula daripada kejatuhan manusia, moral manusia itu makin turun, Bang. Ya, hidup moral itu makin rendah.
Bahkan umur juga manusia makin rendah karena manusianya itu kualitasnya sudah rendah sebab sudah berdosa. Nah, itu dia. Jadi Alkitab tadi Abang sudah menyatakan bahwa lebih detail itu memang benar karena memang ya sejarahnya dicatat di sana. Ya, bagaimana dari zaman nabi-nabi, kemudian zaman raja-raja, ya, itu memang diceritakan dengan detail. Jadi ukurannya bukan etika kita hari ini orang Indonesia, ya, sama sekali bukan. Itu gaya Timur Tengah, ya, gaya orang Ibrani, dan tujuannya bukan harusnya lebih halus, loh itu maunya kita, ya toh. Nah, karena menurut kami iman Kristen, kitab suci itu bukan tentang halus tidaknya sebuah perkataan, kan begitu, Bang. Iya, iya, itu kan memang kalau pendapat Abang mungkin seperti itu. Istilahnya begini, kalau menurut saya nih pribadi ya, jangan disangkut pautkan dengan keyakinan saya. Menurut pandangan pribadi saya. Jadi kesannya itu kayak mengurangi esensi dari suci itu sendiri gitu loh maksudnya. Mengurangi itu kalau menurut saya. Karena contoh nih, di J-Skill itu kan semua menceritakan yang bahasa yang kalau zaman sekarang ini kayak kayak gimana banget gitu kan. Jadi kesannya itu mengurangi kesucian dari kitab itu sendiri gitu loh. Saya nggak ngerti itu maksudnya gimana. Mengurangi kesucian kitab suci itu maksudnya gimana? Memangnya artinya kesucian kan itu ukurannya apa sih, Pak? Bukan. Kesucian? Iya gini lah, kalau yang namanya suci itu kan ya paling tidak kan kita menjaga, kalau secara logika lah, kita logika kan masa iya sih kitab menceritakan di ini yang saya bacakan misalkan di Yeskiel ya. Di Yeskiel itu kan kalau menurut bahasa sekarang itu kan dibilang apa ya, porno, apa nanti kena PL nggak porno ngomong ya, parno gitu. Nah kalau menurut saya kan di J-Skill itu kan kelihatannya kayak parno sekali itu penyampaiannya gitu loh, sampai mohon maaf dari sampai di secara detail banget ditulis gitu loh. Itu kan kayak masa iya sih kitab suci kok apa menceritakan yang seperti ini, terlalu vulgar menurut saya gitu. Iya, itu menurut Bapak. Iya kan saya udah bilang menurut saya pribadi kan. Karena Bapak membacanya kan dalam konteks bahasa Indonesia. Sehingga ya memang kita lembaga penerjemah menerjemahkan itu semua dengan baik. Ya, karena faktanya yang terjadi memang begitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Alkitab atau kitab suci itu harus seperti menjadi buku motivasi. Yang kata-katanya bagus semua, kata-katanya mulus semua. Loh, kita ngomong kitab suci ini. Ya, apakah kitab suci itu ketika dia menyampaikan hal-hal yang kita anggap vulgar itu mengurangi kesuciannya? Nah, itu dalam iman Kristen tidak begitu, ya. Nah, tetapi justru para penulis dalam hal ini Yeskiel, ya memang menceritakan seperti itu. Jadi ukurannya bukan pertimbangan orang Indonesia hari ini, bahkan bukan pertimbangannya orang Kristen, sama sekali bukan, Pak. Ya, karena dia memang menjelaskan konteks yang terjadi pada saat itu. Jadi orang-orang pada masa lalu itu yang lebih modern lagi misalnya pada zaman Yesus, ya, lebih modern lagi. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan itu adalah pendekatan-pendekatan, contohnya perumpamaan yang sudah mereka ketahui bersama. Ya, jadi kita kalau bikin perumpamaan itu harus yang sama-sama kita ketahui kan. Contoh misalnya bagaikan bunga bakung. Semua tahu bunga bakung. Misalnya kita bilang bagaikan gelunggang-gelunggung. Gelunggang-gelunggung itu apa? Sama-sama kita tidak ngerti. Nah, maka daripada itu menjelaskan tentang dosa, tentang perzinzahan, ya, itu kan bagaikan sepasang kekasih yang berselingkuh. Nah, jadi penjelasan-penjelasan tentang bahwa orang berselingkuh dari Tuhan itu maksudnya apa? Bahwa mereka menyembah berhala. Dan penggambaran itu dijelaskan sebagaimana yang mereka ketahui bersama. Ada Ohola dan Oholiba dalam tadi Bapak sebut di Yeskiel ya, 23. Nah, kan itu semakin bawah dijelaskan sebenarnya itu ngomongin siapa? Yerusalem dan Samaria kan? Nah, itu dia. Cuman kita kan kadang ya khususnya teman-teman di luar iman Kristen lah ya, melihat pernyataan itu sepertinya merasa kayaknya ini kita orang Asia dengarnya gimana gitu kan. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa ya jelas bahwa kitab itu tidak ditulis di masa kita. Nah, tetapi dalam konteks yang ada di sana. Seperti itu. Oke. Kalau begitu ini kan juga gini Bang. Ini bisa juga buat bahan kawan-kawan jemaatnya Abang juga ya, bahwa mereka selalu menuduh bahwa Al-Quran itu cabul ya.
porno. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang sevulgar di Bible ya. Sevulgar di itu kan tidak ada yang kalimat sevulgar itu gitu kan. Tapi kenapa justru saya bingungnya kok mereka menuduh kalau Al-Quran itu cabul. Padahal kan itu cuman menceritakan kata abang tadi itu perilaku saja, menceritakan perilaku. Itu pun tidak detail, cuman kalimat menikahi, kalimat diperbolehkan mengawini, cuman begitu aja. Ini yang saya gak habis ngerti. Padahal di kitab Anda sendiri itu malah lebih vulgar menceritakannya gitu. Kenapa nggak berpikir oh ya di kitab saya ada loh yang lebih vulgar. Kenapa saya menuduh kitab sebelah, kitab saya misalkan dibilang porno gitu loh. Pornonya di mana itu ya? Saya bingung di situ kadang ini. Kalau saya pun punya pendapat ada banyak, Pak. Tapi pendapat itu nggak akan saya utarakan. Kenapa? Karena kita mengerti konteks. Ya. Nah, ini mohon maaf, mungkin orang-orang seperti Bapak, ya mungkin Bapak naik dengan sopan. Tapi kan ada yang naik itu nggak begitu. Wah, segala macam. Nah, maka saya utarakan pendapat saya tentang kitab sucinya dia. Ya, saya bisa tunjukkan banyak hal. Ya, contoh nih satu Pak. Tapi saya tidak akan menjudge itu sebagai sesuatu yang ya porno tadi. Ya, contoh bagaimana dikatakan dalam Al-Quran bahwa kami tiupkan ke dalam, ya, ke dalamnya ruh, ya, ke dalam farjaha disebut. Ya. Dan farjaha itu disebutkan bahwa itu ke rahim. Apakah itu terjemahan yang benar? Nah, maka ada orang-orang kemudian kita bisa saja berpolemik. Ya, berarti maksudnya kami tiupkan ke dalam farjahanya. Itu maksudnya gimana? Nah, farjaha yang dimaksud di situ kan adalah nama untuk kelamin daripada perempuan. Nah, tapi saya tidak akan berpikir bahwa jadi gimana tuh ditiupkan apa gimana bentuknya. Nah, saya nggak begitu karena itu gaya bahasa. Ya, itu gaya bahasa. Jadi saya tidak mengatakan itu. Saya hanya menyatakan itu bagi yang mungkin mau berpolemik juga. Saya memahami kalau gitu itu saya masih bisa memahami, Bang. Masih bisa memahami. Cuman terkadang ya kayak saya sebetulnya nggak mau membahas skill tadi sebetulnya. Cuman karena saya melihat ada tappingan yang mengatakan bahwa apa di Al-Quran apa porno itu tadi, makanya saya teringat, oh kenapa begitu, kenapa nggak berpikir balik bahwa di dalam Bible pun ada yang lebih vulgar gitu loh. Kita saling ini saja. Makanya saya juga begini, Bang, kalau di bawah ada yang bilang saya cari remis, tidak. Saya memang kalau diskusi itu kan satu harus pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu ya saling menghujat akhirnya, ya kan. Cuman di sini tadi kan saya pengen bertanya, ini yang saya bingungkan kan. Saya membaca Bible di Kejadian kok ada kalimat yang Tuhan berfirman dalam hati itu, logika manusia kan pasti mikirnya bagaimana cara kita tahu kalau Tuhan berfirman dalam hati. Itu kan yang pengen saya tanyakan itu. Jadi saya nggak pengen membahas lainnya sebetulnya, Bang. Cuman ya karena ada tapping itu ya akhirnya saya nyerempet ke skill ini, mohon maaf ini gitu ya. Makanya saya melihat banyak komal. Secara dari segi penyampaian saya ada beberapa komal yang memang saya tuh tertarik dan sangat apresiatif sekali. Saya berikan apresiasi dengan cara penyampaian yang tidak pakai emosi gitu ya kan. Karena kebanyakan di komal-komal apologet seperti ini tuh, Bang, kebanyakan ya memang pakai emosi lah, main tendang, main ini gitu kan. Tidak. Makanya saya lihat, oh saya coba naik, saya pengen berdiskusi dengan Abang. Oke, selanjutnya saya pengen tanya nih, Bang. Sebetulnya kalau bahasa dibaptis itu sebetulnya makna yang sesungguhnya itu seperti apa sih, Bang? Dibaptis itu, Bang? Ditenggelamkan, dibenamkan. Dari kata dasar bahasa Yunani baptizo. Bapto atau baptizo itu artinya ditenggelamkan, dibenamkan. Oh, jadi bukan. Kan katanya begini, kalau orang Kristen nih ya kan harus dibaptis dulu. Nah itu maksudnya apa itu? Iya, dibaptis itu dia dibenamkan dalam karya. Maksudnya begini, bahwa orang Kristen itu harus dibaptis artinya dia harus dipersatukan di dalam karya Allah. Maka dia baru bisa diselamatkan. Dipersatukan dalam karya Allah itu maksudnya apa? Bahwa Bapa mengutus anaknya yang mati bagi kita dan bangkit, dan melalui penyucian darahnya Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Nah, di situ kan ada 3 karya.
Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi dibaptisnya itu dibaptis dalam nama. Ya. Nah, itu dia. Jadi kita dibaptis dalam nama, dipersatukan dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan. Seperti itu. Mungkin sepakat dengan 11-12 atau sama artinya, mungkin kalau di dalam Islam itu dibaiat gitu ya, dibaiat. Mungkin seperti itu. Saya sangat setuju dengan penjelasan luas dan mendalam dari Pendeta Jeki Sembiring terkait dengan menjawab pertanyaan, siapa yang tahu Tuhan berfirman dalam hati? Apakah manusia yang punya kekurangan dan keterbatasan bisa mengerti dan memahami apa yang terkandung di dalam hati Tuhan? Siapa yang bisa mengerti isi hati Tuhan? Kira-kira demikian maksud dan tujuan pertanyaan dari saudara kita Ujlim Sabili Sok. Saya perlu menyampaikan kepada kita satu hal. Musa itu memiliki relasi atau hubungan yang sangat mendalam dengan Allah. Musa secara khusus dan istimewa dipilih oleh Allah untuk menjadi alat dalam tangannya membawa bangsa Israel eksodus keluar dari perhambaan perbudakan di Mesir. Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan sepanjang perjalanan di padang gurun. Di dalam kitab Taurat jelas ditegaskan bahwa Allah seringkali dan banyak kali di dalam berbagai kesempatan menyatakan isi hati dan maksudnya kepada Musa. Bahkan 10 hukum itu diterima di salah satu gunung yang suci, yaitu hukum yang pertama sampai keempat, relasi manusia dengan Allah. Kelima sampai 10, relasi manusia dengan sesama. Itu diberikan secara langsung oleh Allah kepada Musa. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Coba kita soroti ayat 10 bagian awal. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Artinya, relasi Tuhan dengan Musa atau relasi Musa dengan Tuhan begitu karib, begitu dekat. Jika seseorang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, apalagi seperti Musa yang secara khusus dipanggil dan dipilih, dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, maka tidak merupakan sesuatu yang asing ketika Tuhan menyatakan isi hati dan maksudnya secara luas dan mendalam kepada Musa yang dekat dengannya. Jadi proses pewahyuan Alkitab ini memang dituliskan oleh Musa, tetapi Musa dituntun oleh Roh Kudus sehingga tidak keliru dan salah dalam menuliskan arti dan maksud Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Berikutnya, layakkah kitab suci terlalu vulgar? Saya mau katakan kepada saudara-saudara kami di luar Kristen, kesucian Alkitab tidak ditentukan oleh semua yang ada di dalam itu diseragamkan
sebagai kelakuan, perkataan, atau perbuatan yang benar. Justru orisinal, keaslian, dan kemurnian dari Alkitab itu ketika dituliskan apa adanya sebagaimana fakta atau cerita atau peristiwa yang ada. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kami orang-orang Kristen di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini prinsip hidup. Dan ini juga prinsip hidup dari seluruh penulis Alkitab. Walaupun dalam konteks ceritanya tidak mungkin secara keseluruhan dimuat dalam Alkitab. Tapi ketika terkait dengan maksud dan tujuan penebusan dan keselamatan, komplit dan lengkap adanya secara sempurna di dalam Alkitab.